Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan Xiao Yan juga terpana oleh tindakan tiba-tiba ini, dan kemudian dengan panik menekan kekuatan jiwa besar yang baru saja akan bergerak. Cahaya putih juga melihat bahwa kekuatan jiwa di tubuh yang terakhir tampaknya untuk sementara ditekan, dan juga perlahan menghilang ke dalam pikiran Xiao Yan. Saat cahaya putih masuk, Xiao Yan, yang awalnya tenang, juga mengecilkan pupilnya dengan erat, karena dia merasa bahwa cahaya putih yang tampaknya tidak mencolok itu masuk ke pikirannya dengan kekuatan yang mengerikan. Ketika cahaya putih memasuki tempat yang disebut Istana Niwan di sebelah ranah jiwa Xiao Yan, gelombang menakutkan meletus, dan wajah tenang Xiao Yan juga mengerikan. Di Istana Niwan, tempat yang semula seukuran jari tiba-tiba menjadi lebih kuat di bawah perkembangan cahaya putih yang lambat. Setiap kali cahaya putih berputar di tubuh Xiao Yan, mata Xiao Yan menjadi sengit, seiring berjalannya waktu, pembuluh darah Xiao Yan sudah pecah, dan matanya merah. Sekarang metode pelatihan Master Formasi Dou telah lama hilang. Jika kamu tidak bisa mempertahankannya, menyerahlah. Sosok ketiadaan juga berkata, tidak gunakan. Xiao Yan juga menggertakkan giginya dan meludahkan beberapa kata, dan kemudian ada berbagai tingkat pendarahan dari gigi, hidung, dan mulutnya. Raja Naga Emas juga melihat penampilan Xiao Yan, dan kemudian matanya tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri, ditemani oleh kekuatan spiritual kecil dan menyedihkan di Istana Niwan yang berputar dan berakselerasi, sebuah suara aneh juga bergema di benaknya. Dengan suara tiga suara lemah, Istana Niwan Xiao Yan juga membuka tempat yang cukup untuk menampung prasasti kehidupan. Alis Xiao Yan melonjak tajam. Metode yang disebut membuka adalah cara paling penting untuk menjadi master formasi pertempuran, karena hanya ketika kekuatan mentalnya sendiri benar-benar diringkas menjadi sebuah prasasti kehidupan, dia benar-benar dapat menyebutnya seorang pejuang. Apakah kamu ingin istirahat? Sosok kosong di tubuh Xiao Yan melihat bahwa ruang di tubuh Xiao Yan yang cukup besar untuk menampung prasasti kehidupan terbuka, dan dia merasa lega. Tidak perlu, lakukan yang terbaik, Xiao Yan juga berkata. Sosok Void juga mengangguk puas, memadatkan prasasti kehidupan membutuhkan banyak usaha. Kemudian sepasang telapak tangan tua perlahan terangkat, dan rune misterius putih murni juga muncul di depan Xiao Yan. Sama seperti rune putih misterius muncul, Xiao Yan merasa bahwa ada kekuatan tertinggi berdiri di depannya. Karena Xiao Yan merasakan sedikit pemadatan di lubuk jiwanya, terlalu kuat evaluasi yang diberikan oleh Xiao Yan adalah, prasasti ini disebut, gerakan ilahi. Meskipun hanya seperempat dari prasasti ilahi, jika Anda mengolahnya, Anda tidak akan memiliki masalah berurusan dengan Dou Xian. Adapun tiga lainnya, saya tidak tahu. Dimanapun Anda berada, Anda secara alami akan bertemu jika Anda memiliki takdir, dan Anda tidak bisa memaksanya jika tidak. Kecilkan kekuatan jiwamu, prasasti takdirmu akan memasuki tubuhmu, sosok Void juga berteriak keras. Mendengar itu, Xiao Yan juga menekan semua kekuatan jiwa besar di tubuhnya ke ranah jiwanya. Istana Niwan, yang berseberangan dengan ranah jiwa, juga perlahan bergetar, seolah-olah dia sangat senang melihat rune putih itu. Sama seperti rune putih menyentuh dahi Xiao Yan, garis klan di dahi Xiao Yan meledak, seolah menolak masuknya rune putih. Mungkinkah budaya Tao ini? Sosok ketiadaan juga membuka matanya lebar-lebar dan melihat pola etnis di dahi Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan juga terkejut bahwa dia tidak menemukan sosok kosong di depannya, dan kemudian pikirannya bergerak, dan pola klan menjadi sunyi. Tanpa perlawanan dari tanda klan, rune putih memasuki tubuh dengan lancar. Tepat setelah memasuki Istana Niwan di tubuh Xiao Yan, ranah jiwa di samping juga meledak dengan kekuatan mengerikan, karena dalam persepsi Xiao Yan, dengan kehidupan putih. Ketika prasasti memasuki Istana Niwan, alam jiwa yang awalnya besar dibagi menjadi dua, jadi tidak heran bahwa tidak peduli bagaimana Xiao Yan menekannya, dia tidak bisa menekan kekuatan jiwa yang menakutkan itu. Xiao Yan juga memperhatikan bahwa kekuatan jiwa ini dengan liar menolak masuknya prasasti putih takdir. Jika dia tidak berurusan dengan kekuatan jiwa dari konfrontasi ini, maka tubuh Xiao Yan akan meledak dan dibunuh oleh keduanya,
kekuatan yang menakutkan, karena itu adalah kekuatan yang aku kembangkan. Bagaimana itu bisa dibalik? Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan kemudian tubuhnya menutupi tubuhnya dengan Douqi, dan tubuh serta pikirannya juga dikendalikan oleh kekuatan jiwa gila di tubuhnya. Xiao Yan juga mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan jiwa di tubuhnya, tetapi kekuatan jiwa di tubuhnya juga mencapai peringkat ranah kaisar, dan kekuatan jiwa itu kuat sampai batas tertentu, jadi tentu saja dia tidak akan menyerahkan wilayah kekuasaannya, ranah jiwa. Xiao Yan jelas juga marah, kekuatan jiwa ini tidak bisa ditekan dengan makan terlalu banyak, jadi apa yang akan terjadi jika tubuhnya tidak bisa dihancurkan dengan cara ini? Kekuatan jiwa besar di tubuh Xiao Yan juga terdiam di bawah kendalinya yang ekstrim, dan kemudian tulisan suci putih itu perlahan tercetak di Istana Niwan. Segel prasasti Sendong baru saja tiba di Istana Niwan, dan itu jelas seolah-olah dia telah tiba di rumahnya sendiri, meskipun tekanan mental yang kuat mendarat di pikiran Xiao Yan pada awalnya, itu juga cepat berlalu. Xiao Yan juga terengah-engah. Momen yang tampaknya sederhana ini membuat Xiao Yan berkeringat deras. Hanya Xiao Yan yang tahu apa yang dia alami. Meskipun dia tidak tahu tingkat yang disebut segel prasasti magis, ketika dia memasuki tubuh Xiao Yan terpesona dan terpesona. Dia bisa merasakannya dari segel prasasti bergerak ilahi. Keputusan ini tidak sepele. Awalnya, saya berpikir bahwa kekuatan jiwa besar dalam tubuh Anda dapat ditekan dengan beberapa cara lain. Bagaimanapun, kami tidak memiliki preseden untuk kultivasi ganda kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual sebelumnya, tetapi saya tidak mengharapkan Anda untuk menekannya. Itu, sosok kosong juga berkata perlahan, jelas ini juga akan meningkatkan evaluasi Xiao Yan. Langkah selanjutnya adalah menuliskan prasasti inti. Kalau begitu, benda ini bisa memangsa benda-benda sekali pakai, ingatlah untuk menyimpannya setiap kali kamu melemparkan formasi, kalau tidak, seharusnya ada sangat sedikit benda di dunia sekarang. Saat dia berbicara, sebuah gulungan putih muncul di tangannya. Dengan mendesak segel gerakan ilahi di tubuh Anda dapat mengukir prasasti inti pada gulungan ini, tetapi berapa banyak prasasti inti yang dapat diukir tergantung pada kekuatan-kekuatan mental Anda. Namun, kekuatan jiwa adalah kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa bukanlah kekuatan jiwa. Menurut saya, ada baiknya untuk menyingkat beberapa. Sosok ketiadaan juga dikatakan, jelas ini bukan untuk meremehkan Xiao Yan, bagaimanapun juga, Xiao Yan adalah kekuatan spiritual. Mendengar itu, Xiao Yan juga memejamkan matanya dan mengistirahatkan pikirannya, lalu perlahan menggerakkan gerakan divine yang baru saja tenang. Kekuatan mental Xiao Yan perlahan mengalir di sepanjang Istana Niwan, dan kemudian bergerak menuju gulungan putih di depannya. Kekuatan mental tidak terlihat dan tidak berwarna, dan itu persis sama dengan kekuatan jiwa, tetapi Xiao Yan merasa bahwa hubungan antara keduanya tidak sesederhana itu dengan prasasti inti. Munculnya prasasti inti membuat aura kebingungan yang kuat pada gulungan putih. Dengan berlalunya waktu, prasasti inti lain muncul. Ketika ada 100 prasasti, dahi Xiao Yan juga dipenuhi keringat. Bagaimanapun, kekuatan mental Xiao Yan juga lemah dan menyedihkan. Untuk dapat menyingkat 100 prasasti inti untuk pertama kalinya, sosok nihilistik juga terkejut. Anda harus tahu bahwa di zaman kuno, pertama kali menyingkat 50 prasasti inti adalah seseorang dengan bakat luar biasa, bagaimana membuatnya tidak terkejut. Xiao Yan juga melihat 100 prasasti inti pada gulungan putih, dan mengangguk puas, dan kemudian avatar di ranah jiwanya langsung dipanggil, dan dia juga ingin mencoba kohesi pertama ini. Seberapa kuat kekuatan formasi serangannya? Yang keluar, avatar Xiao Yan baru saja muncul, dan kemudian mata yang tumpul itu juga mendapatkan kembali kecemerlangannya. Melihat ini, Xiao Yan melambaikan gulungan putih di tangannya, dan kemudian menyelubungi Xiao Yan ke arah tiruannya. Gulungan putih baru saja menyelimuti avatar Xiao Yan, dan itu menyelimuti ruang sekitar ratusan meter, aura yang kuat muncul, dan kemudian dengan kejam menyerang avatar Xiao Yan. Serangan yang tampaknya menakutkan itu datang ke tubuh Xiao Yan, dan itu seperti vas.
Sepertinya jika Anda ingin menjebak puncak Kaisar Dou Bintang 3 atau pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 4, Anda memerlukan setidaknya 1000 prasasti inti.